Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahu ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, hidayah, Islam dan iman kepada kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bermuajahah lewat online. Semoga kita selalu senantiasa diberi kesehatan, terutama saat pandemi saat ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kita nanti akan belajar tentang puasa, kesempurnaan puasa itu bagaimana, apakah puasa kita selama ini itu sudah diterima atau sudah sah, dan bagaimana masalah-masalah yang dihadapi ketika saat puasa. Lalu apakah yang kita lakukan itu membatalkan puasa atau tidak, sehingga yang mengakibatkan puasa kita diterima atau tidak. Baiklah Bapak Ibu, saya akan membacakan dari kitab Isyam ini ya. Ini adalah kalangan Kiai Syekh Zainal Abidin yarhamullah. Semoga belajar kita nanti bisa bermanfaat buat kita semuanya dan tentunya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sebelumnya mari kita mulai dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah agar belajar kita diberi manfaat dan tentunya kita semua diberi kesehatan. Amin. Ala hadiniyah as-salihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kita mulai dari yang pertama, yaitu syurutus sihhatis shaum. Syarat-syarat sahnya puasa. Yang pertama al-islamu, Islam. Kedua at-tamyiz. Tamyiz itu orang yang bisa membedakan antara baik dan buruk. Yang ketiga an-naqa minal haid wan nifas. Naqa itu bersih dari haid dan nifas. Jadi yang keempat wal yaumu al-qabil shaum. Dilaksanakan puasa itu saat hari diterima puasa. Wa huwa ma'ada yaumil aidaini. Artinya puasa yang tidak boleh itu di saat hari dua Id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Wa ayyami tasyrik, dan hari-hari tasyrik. Wa yaumis syak, dan hari syak. Hari syak itu wa huwa yaumus salasin min Sya'ban, yaitu hari 30 hari setelah 30 hari Sya'ban. Maksudnya 15 hari setelah hari Sya'ban itu hari syak. Artinya makruh ketika melaksanakan puasa di saat itu, kecuali memang puasanya dilakukan seperti biasa, mungkin Senin Kemis atau puasa Ramadan dulu untuk mengqadha, tidak masalah. Kita lanjutkan arkanus shaum, rukun-rukun puasa. Yang pertama an-niyatun, niat. Yang kedua tarkul muftirati, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa.
Apa itu? Mubtilatus shaum. Hal-hal yang membatalkan puasa itu yang pertama wusulu ainin ilal jauf, sampainya barang terhadap rongga lubang. Jadi lubang itu ada batas-batasannya. Hududul manafid, apa itu batas-batasannya? Al-anfu, hidung. Nah, hidung itu batasannya adalah al-khaysyumu jami'ahu minadh dhahir wa muntaha al-khaysyum minal batin. Artinya dohirnya hidung itu bawah ini, kemudian akhirnya ini adalah batin. Jadi ketika kita menghirup air sampai ke sini, berarti dia sudah batal puasanya. Kemudian yang kedua al-qubul wa dubur, kubul dan dubur. Ma yajibu ghusluhu minhuma fil istinja'i minadh dhahir. Batasannya adalah kubul itu alat kemaluan yang depan, wa dubur itu yang belakang. Jadi batasannya ya apa yang diwajibkan ketika membasuh saat istinja atau buang air kecil, buang air besar. Nah, itu yang dhahir. Jadi ketika air di dhahir itu enggak membatalkan puasa. Kalau masuk membatalkan puasa. Al-fami yang ketiga mulut, makhrajul ha'i al-mumahlati hadd dhahir. Batasannya adalah ketika kita melafadzkan makhraj ha. Nah, ha di sini ha. Nah, ketika sampai sudah lebih dari ha, makhraj ha itu maksudnya, maka itu sudah batalkan puasanya. Contoh kalau misalkan kita mencicipi masakan, kita makan gitu, tapi tanpa kita telan, kemudian diludah lagi, maka puasanya sah, karena masih dalam zahir. Kemudian yang membatalkan puasa lagi al-istimna'u bimubasyaratin amdan. Istimna ini adalah semacam keluar air rangsangan ya, keluar air rangsangan, karena air itu air dalam kemaluan itu ada madhi, wadi dan mani. Nah, jadi kita terangsang keluar air rangsangan, tapi bimubasyaratin amdan, karena berciuman amdan dilakukan dengan sengaja. Tentunya ini untuk suami istri. Kalau bukan suami istri ya lain lagi. Yang ketiga al-jima'u amdan wa illam yunzil. Yang membatalkan lagi yang ketiga adalah al-jima'. Jima' itu hubungan intim, amdan dengan sengaja. Tentunya dengan suami istri. Wa illam yang yunzil sekalipun tidak memasukkan alatnya itu, maka itu sudah membatalkan puasa. Yang keempat al-istiqa. Istiqa itu muntah dengan sengaja. Yang kelima al-haidu wa nifas wal wiladah. Yang kelima itu haid, nifas, wiladah, itu membatalkan puasa. Keenam al-jununu walau lahdzah. Gila walau lahdzah, meskipun gilanya itu sekejap, maka itu membatalkan puasa. Ketujuh al-igma'u jami'an nahar. Pingsan di saat siang, karena siang kan wajib puasa. 8 as-sukru jami'an nahar. Mabuk itu juga membatalkan puasa. Tentunya mabuk minuman keras ya, misalkan kita minuman keras mabuk. Tapi kalau berkendaraan mabuk, itu bukan mabuk, karena tidak mabuk disengaja, maka enggak membatalkan. Yang kesembilan adalah riddah itu naudzubillah murtad, itu membatalkan puasa. Selanjutnya mubihatul fitri, hal-hal yang diperbolehkan untuk tidak melakukan puasa. Siapa itu? Yang pertama maradun mudirun yubihut tayammum.
orang yang sakitnya itu sangat darurat, ukurannya yubhi tayamum, ukurannya ketika dia diperbolehkan tayamum, itu ukuran yudir, maka boleh untuk tidak puasa. Yang kedua, safarun bisyurutihi, bepergian dengan syarat-syaratnya. Apa itu syaratnya? Yang pertama, ayyakuna tawilan 16 farsah. Jadi perjalanannya itu 16 farsah jauhnya. 16 farsah itu kalau dikilometerkan ya sekitar 81 km. Kemudian yang kedua, ayyabda'a safara lailan, dia memulai perginya waktunya malam hari, itu boleh. Kalau siang hari tidak boleh. Yang ketiga, ayyufariqa umron al baladi qabdal fajri, jadi dia sampai di luar daerah itu sebelum terbitnya fajar. Misalkan kita dari Palembang, kita sampai OI itu sebelum fajar. Kalau setelah fajar maka tidak boleh puasa, maka wajib puasa artinya. Yang keempat, alla yakuna fi maksiat, tentunya tidak boleh bepergiannya itu karena maksiat. Yang kelima, alla yakuna hailan, perginya tidak jelas tempatnya di mana, itu nggak boleh. Alla yakuna mudi mas safari, atau perginya itu untuk selamanya, misalkan pergi kemana dia tidak akan kembali lagi, nah maka tidak boleh untuk membatalkan puasa, maka wajib puasa. Tuh. Kemudian ada beberapa kasus wujubul qada'i ma'a wujubil imsak, jadi ada orang yang diwajibkan untuk mengqadha puasa namun juga diwajibkan untuk imsak itu berpuasa. Nah, siapa itu? Man ta'ammadal al-iftara bi ghairi udhrin, orang yang sengaja membatalkan puasa dengan tanpa udzur, enggak ada maka dia wajib puasa dan besoknya juga wajib mengqadha. Yang kedua, tarikun niyati lailan, nah orang yang meninggalkan atau orang yang tidak niat pada waktu malam, maka saat itu dia tetap puasa dan besok juga wajib qadanya. Yang ketiga, man tasahhara danan baqa al-laili fabana khilafuhu, orang yang menyangka sahur menyangka malam hari padahal sudah subuh, sudah waktunya habis, maka dia tetap wajib puasa dan besok juga wajib qadha. Atau sebaliknya, man aftara dhannan al-ghuruba fabana khilafu, atau orang yang menyangka sudah maghrib ya, ternyata belum, nah maka wajib puasa dan besok juga wajib qadha. 5. Man sabaqahu ma'ul madmadah awil istinsyak, orang yang memasukkan istinsyak ya, sengaja istinsyak itu wudu dan airnya itu sampai sini tadi itu, sampai hidungnya, maka itu dia wajib puasa dan besok juga wajib qadha. Atau orang sengaja mandi keramas tapi airnya masuk ke telinga misalkan, maka saat itu dia wajib puasa dan wajib mengqadhanya. Yang keenam, man aftara yaumasyak fabana min Ramadan, atau orang yang menyangka hari Ramadan ya, padahal masih belum, atau maka dia wajib untuk mengqadhanya. Kasus selanjutnya, wujubul qada'i ma'anad bil imsak, orang yang diwajibkan mengqadha puasa ya, wajib mengqadha puasa tapi ma'anad bil imsak, dia tidak membatalkan puasa itu disunahkan. Artinya ketika saat ini dia misalkan melakukan sesuatu, dia tetap puasa, itu sunnah, nggak wajib. Kalau tadi wajib, besok wajib mengqadha. Siapa itu? Al-maridu idza syaqqa naharan, orang yang sakit jika sudah sembuh saat siang hari, misalkan
saya sakit tadi itu, siangnya jam 12 itu sembuh, maka saya disunahkan untuk imsak, untuk puasa, tapi tentunya qadanya wajib. Yang kedua, al-musafiru idza qadima naharan, atau orang yang musafir jika sudah melewati nahar, siang. Yang ketiga, al-haid wan nufas idza tahuruta asna an-nahar, atau orang yang haid atau nifas ketika sudah suci saat siang hari, maka dia puasa saat itu sunnah. Mau puasa ya boleh sunnah, mau enggak ya enggak apa, tapi wajib qada. Selanjutnya, wujubul qada'i ma'al fidyah, orang yang wajib mengqada dengan fidyah. Apa fidyah itu? Fidyah itu adalah memberi fakir miskin makanan pokok yang ada di negara tersebut, itu fidyah. Nah, siapa orang yang wajib qada dan fidyah? Yaitu diwajibkan pada yang pertama, alaman akhara qada'a Ramadan hatta dakhala Ramadan wa akhara, orang yang mengakhirkan, menunda mengqada Ramadan padahal Ramadan sudah lewat. Misalkan tahun kemarin punya qada 7 hari gitu, nah sekarang sudah Ramadan dia belum mengqada tahun kemarin, maka besoknya dia wajib membayar fidyah Ramadan yang dulu itu dan qada. Yang kedua, wajib ala man aftara li khaufin ala ghairihi ka iftarin murdi'in aw hamilin li waladihima, orang yang tidak puasa karena takut ya, artinya takut itu khawatir sakit. Orang yang kalau puasa nanti saya takut sakit, atau orang yang hamil gitu ya, dia takut terhadap kesehatan bayinya bukan dirinya, bayinya, maka dia wajib qada dan wajib membayar fidyah. Yang ketiga, man aftara liqadi musyrifin alal ghab, orang yang buka ya, orang yang berbuka ini orang yang merdeka ini ya, budak. Kemudian yang selanjutnya, wujubul fidyati qatun, orang yang wajib hanya membayar fidyah saja. Siapa itu? Yang pertama, li syaikhin kabirin la yaqdiru 'ala shaum, orang yang sudah tua sekali, la yaqdiru 'ala shaum, tidak mampu untuk melaksanakan puasa, maka dia hanya wajib fidyah, tidak wajib mengqada puasa. Kemudian yang kedua, limaridin la yurja bur'uhu, atau orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh. Jadi sakitnya itu sangat parah, nggak mungkin akan sembuh, maka dia wajib hanya fidyah saja. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat dan kita akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.